Welcome back. Selamat bertemu kembali di channel Sri Risma Arti. Jangan lupa subscribe dan like serta share ya. Bertemu kembali dalam mata pelajaran prakarya kelas 9 dengan materi kerajinan berbasis media campuran untuk pertemuan yang kedua. Dibawakan oleh saya, guru mata pelajaran prakarya SMP Negeri 8 Kambar, oleh Ibu Sri Risma Arti SI. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam belajar daring pada masa COVID-19 ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dan selalu kita ikuti protokol kesehatan. Ingat 3M ya. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Baiklah, kita lanjutkan pada bagian yang kedua pada materi kerajinan berbasis media campuran, di mana pada bagian yang pertama yang berjudulkan prinsip kerajinan berbasis media campuran. Oke, yang akan kita bahas yang pertama adalah jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang kedua, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Ada dua jenis bahan yang terdapat pada jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran, yaitu jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, dan serat. Yang kedua, jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, dan fiberglass. Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan berbasis media campuran. Satu, batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia. Dua, batu akik. Batu permata atau batu mulia yaitu permata yang paling diminati di dunia adalah yang berkristal. Selain jenis batu mulia seperti berlian, zamrud, safir, dan ruby. Sedangkan batu akik adalah batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bingur, atau kecubung. Aneka bentuk, tekstur, dan warna yang menarik dapat dipadukan dengan
berbagai bahan lainnya, seperti kayu, logam, kain, dan lainnya. Dua, logam. Logam terdiri dari perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, batu, dan yang lainnya. Pengecatan atau flashing pada logam gunanya untuk mencegah adanya korosi. Produk kerajinan dari logam yang pertama, kalung logam dengan kain sebagai talinya. Yang kedua, wadah lilin dari logam dan rangka logam dililit dengan rotan. Yang ketiga, hiasan. Tiga, plastik. Jenis plastik seperti botol, kantong, gelas, perabotan dapur, perabotan rumah tangga, dan lainnya. Plastik memiliki sifat yang dapat didaur ulang dengan cara pemanasan kembali. Contohnya plastik botol dan kantong. Plastik juga ada yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya resin. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain, dan lainnya. Sifat plastik yang mudah dibuat, ringan praktis, dan murah menjadikan salah satu pertimbangan besarnya penggunaan barang berbahan plastik ini. 4. Kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayunan. Kayu dapat digunakan untuk memasak, membuat perabotan, bahan bangunan, bahan kertas, dan sebagainya. Jenis kayu seperti jati, meranti, mahoni, ulin, rengas, kuna, dan lainnya. Kayu dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu, juga dapat dengan teknik tempel atau sambung, baik dengan perekat maupun dengan paku. Beberapa daerah yang terkenal dengan ukiran atau pahatannya adalah Jepara, Jogja, Cirebon, Bali, Toraja, Kalimantan, dan masih ada daerah lainnya. 5. Keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Bahan baku keramik yang umumnya dipakai adalah feldspar, balkle, kuarsa, kaolin, dan kain. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanah. Sifat keramik yang rapuh dan mudah pecah, serta keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan yang bersifat lembut atau ringan, tidak merusak, seperti kain, rotan, kertas atau karton, dan
Indonesia memiliki kerajinan dari berbagai daerah yang berciri khas yang menunjukkan keunikannya dari bentuk, teknik, hingga ragam hias yang ditampilkannya. Kekayaan hayati merupakan inspirasi keindahan dan keunikan bentuk kerajinan keramik, menjadikan keramik Indonesia yang kental akan corak budaya yang membedakannya dengan keramik Cina, Jepang, dan Eropa. Baiklah, siswa-siswi Ibu semuanya, kita cukupkan dulu sampai sini dalam pokok bahasan ini, dan kita akan bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya. Ibu sudahi dengan memberikan lembar kerja peserta